Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini dapat kita lihat begitu ya. Kurang lebih adalah parcel size-nya yang sudah dijelaskan dari setiap produk. Kalau yang sebelumnya di sini adalah kita menampilkan rekapitulasi permintaan dan pasokan. Di sini melihat parcel size setiap produk dapat mengira-ngira begitu, kira-kira jenis kapal yang dipakai untuk setiap produk itu apa saja. Nah, kemudian di sini selain melihat parcel size dari setiap produk juga bermanfaat untuk melihat parcel size dari setiap titik pengiriman. Kalau Anda melihat lagi, titik pengirimannya itu sebetulnya hanya ada 5, ada 3 kilang minyak dan juga 2 depot begitu ya. Sementara dia mengirimkan ke 5 depot konsinyasi dan juga ke 1, 2, 3, 4 daerah untuk konsumen akhir. Nah, tapi yang menarik di sini begitu. Kalau Anda lihat di sini depot 1 dan bahkan ada depot 5 yang tidak terdefinisi di sini itu pernah mengirimkan begitu ya sejumlah kiloliter meskipun memang tidak banyak begitu. Kalau Anda bandingkan dalam 1 tahun tersebut kebutuhan dari terminal BBM Bonanza ini sekitar 1 juta kiloliter begitu. Kurang lebih sekitar 1%-nya begitu pernah dikirimkan oleh depot 5 begitu yang tidak reguler ya. Berikutnya di sini juga kalau kita lihat sesuai dengan keterangannya di sini, terminal bahan bakar minyak atau depot yang ke D itu menjadi pemasok yang cukup dominan begitu ya. Nah, begitu pula di sini ada depot-depot lain. Nah, mengapa kemudian ada depot begitu ya yang tidak mengirimkan itu bisa terdapat di data itu kemungkinan itu pada saat terjadi kondisi darurat begitu ya. Artinya dari terminal yang seharusnya reguler itu tidak bisa melakukan pengiriman sehingga mau tidak mau Anda harus mencari alternatif begitu supaya operasinya tersebut bisa tetap berjalan ya. Nah, kemudian di sini begitu juga ada yang disebut sebagai STS. Ini merupakan sebuah konsep yang baru. STS tersebut disebut sebagai ship to ship gitu ya. Jadi kalau ship to ship tersebut biasanya adalah Anda storage-nya tersebut kalau ini kan berada di bangunan permanen begitu ya. Nah, kalau ini disebut sebagai storage yang sifatnya itu adalah floating begitu. Jadi dia Anda sengaja entah membeli atau menyewa kapal tanker yang ukurannya cukup besar dijadikan sebagai tempat penyimpanan begitu. Nah, tentu saja menyewa kapal menjadi sangat mahal begitu ya. Meskipun kalau Anda menyewanya jangka panjang mungkin memiliki diskon begitu, tapi keunggulannya di sini adalah Anda dari sisi jarak begitu ya. Kalau ini adalah DSTS dan yang ke sini adalah D reguler, tentu saja D STS tersebut jauh lebih kecil dibandingkan D reguler sehingga Anda satu begitu dari operasinya cepat begitu dan kemudian mungkin biaya untuk bolak-balik ke sini juga murah. Nah, itu merupakan satu konsep yang nanti bisa Anda kerjakan. Nah, di sini kemudian kita sudah melihat ada parcel size per produk, ada parcel size per titik pasokan, ada juga parcel size per kapal. Nah, untuk parcel size per kapal ini kalau kita lihat di sini begitu ya. Ini contoh begitu. Ada kapal-kapal yang mengirimkan cukup banyak. Contoh kapal Mangun Jaya ini dia mengirimkan 176.000 kiloliter begitu ya. Dengan produk dominannya itu adalah biosolar. Nah, mengapa produk dominan ini penting untuk disampaikan begitu? Karena kalau kita lihat produk dominannya tersebut itu itulah yang sering dibawa gitu karena kapal tanker itu kan bisa dibagi ke dalam beberapa kompartemen gitu ya. Nah, mungkin ada yang membawa biosolar begitu, dia bisa juga membawa premium atau apapun ya. Nah, tapi yang jelas begitu biasanya produk-produk yang dibawa itu yang memang berasal dari supply points yang sama begitu ya. Kalau tidak kan dia menjadi harus mengambil ke lokasi yang lain. Nah, ini kemudian ada juga ini misalnya kapal Merbau begitu juga membawa biosolar. Di sini kapal premium banyak dibawa oleh kapal Dewi Sri dengan ukuran yang kalau Anda lihat di sini sebetulnya tidak terlalu besar ya parcel size-nya. Itu hanya sekitar 3 ribuan kemungkinan menggunakan kapal small 2 ya. Nah, ada juga kapal-kapal yang dia itu dalam ini
frekuensi ini atau call-nya ini itu tentu dalam periode 1 tahun. Ada juga yang dalam 1 tahun tersebut hanya membawa 1 kali begitu, hanya yang membawa 3 kali, 2 kali, dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini eh, itu mungkin salah satu contoh begitu yang dia pengirimannya tidak reguler begitu ya. Nah, di sini yang kurang ditampilkan, Anda untuk bisa melihat begitu ya, apakah dia memang masuk speknya atau tidak. Ada baiknya di sini Anda menambahkan satu kolom lagi yang disebut sebagai draft dari kapalnya tersebut. Sehingga kalau Anda memiliki draft dari kapal yang tersebut, Anda bisa langsung tahu apakah kapal yang bersangkutan akan bisa diterima oleh dermaganya tersebut begitu ya. Jadi contoh, ingat begitu ya, kalau misalnya saya punya dermaga di sini, ini area perairannya di sini kan memiliki kedalaman gitu. Nah, kalau kapal yang tidak masuk, ya berarti tidak bisa begitu. Ya, atau kalau kalah draftnya tidak masuk, Anda terpaksa melakukan disebut sebagai dead freight begitu ya, atau tidak mengisi muatannya tersebut secara penuh ya. Oke, ini juga contoh dari parcel size per kapalnya tersebut. Ini Anda lihat premium juga banyak dibawa oleh kapal pribumi. Ini dari sisi istilah begitu ya. Kalau yang disebut sebagai MT itu adalah kapal-kapal tanker. Sementara kalau yang disebut sebagai OB itu adalah kapal tongkang ya, atau istilahnya tersebut adalah oil barge begitu. Kapal tongkang tersebut adalah kapal yang lebar begitu tapi kedalamannya pendek begitu ya. Dengan kalau yang tanker adalah kapal-kapal yang dia itu besar. Ya. Nah, ini ada beberapa spesifikasi kapal pasokannya tadi begitu. Kalau Anda lihat di sini, ini ada draftnya dari setiap kapal ya. Jadi contoh tadi kapal Dewi Sri ya, kalau tidak salah, yang membawa banyak premium. Di sini kalau Anda lihat kapal Dewi Sri tersebut begitu, kalau Anda lihat di situ dia membawa sekian. Jadi dari sisi apa? Dari sisi kapasitasnya dia bisa membawa sampai 4.805. Anda lihat di sana dia adalah kapal small 2 ya, dengan draftnya 4,7 meter. Nah, Anda lihat begitu, Dewi Sri di sana dari sisi rataan begitu ya. Dari sisi rataan dia rata-rata itu hanya membawa sebanyak 3.100 begitu ya. 3.100 bahkan kurang ya, karena kita kalau melihat standar deviasinya kan berarti kan dia bisa lebih begitu sampai hampir 4.000, tapi juga pernah hanya sekitar 2.200 2.300 gitu. Nah, di situ yang perlu diperhatikan mengapa dia hanya membawa demikian, biasanya terkait dengan kapabilitas dari aspek perairannya. Kalau perairannya tidak mampu begitu, mau tidak mau itu yang harus dia lakukan ya, tidak membawa produknya secara penuh. Nah, juga kalau Anda lihat tadi ada kapal yang sangat sering membawa biosolar yang disebut sebagai kapal merbau ya. Kalau kita lihat di sini kapal merbau di sini begitu ya. Di situ adalah dia bisa membawa sampai dengan 4.200 sekian, itu pun kalau dari rata-rata begitu ya, dia hanya bisa membawa sebesar 2.500 gitu ya, karena tidak terlalu banyak di situ ya. Dan ada beberapa hal yang lain. Nah, ini saya tampilkan lagi begitu ya mengenai jenis kapal BBM. Jadi kalau yang awalnya di kuliah minggu-minggu yang lalu Anda sudah ditampilkan jenis kapal BBM tersebut dari tipenya, kemudian ukuran dalam ton matinya atau dead wake tonnya. Nah, berikutnya juga di sini kapasitas kapalnya itu juga ditampilkan di sini ya. Jadi Anda tahu begitu apa sebetulnya nanti. Jadi kalau ingat begitu ya, dalam pola pasokan kita memilih dua hal. Yang pertama itu yang disebut sebagai parcel size begitu ya. Yang kedua jenis kapal. Nah, parcel size-nya tentu tergantung dari ini ya. Itu adalah parcel size maksimum. Biasanya orang tidak mengisi secara maksimum gitu karena mungkin memang barang yang dibawa pada saat tersebut tidak sebanyak itu. Yang berikutnya adalah terkendala aspek perairan begitu ya, sehingga dia harus melakukan proses yang tadi saya sebut sebagai dead freight begitu ya, yang mana dia tidak membawa secara penuh. Nah, selain itu begitu, di sini juga ditampilkan yang disebut sebagai setup time ya. Dari setup time-nya di sini
kalau Anda lihat ini adalah proses yang diperlukan nanti untuk menghitung berthing time-nya begitu ya. Sementara yang di sini juga ditampilkan kecepatan pompa. Di sini kemudian ada kecepatan pompa, ini pompa kapal begitu ya. Jadi untuk operasi pompa itu ada dua. Nanti di sini ada yang disebut sebagai pompa kapal begitu, PK atau pompa kapal. Sementara ini ada dermaga begitu ya. Ini kita sebut sebagai PD, itu pompa darat. Jadi merupakan kombinasi antara keduanya begitu ya. Nah, sebetulnya kalau operasinya kompleks gitu, nanti kita akan membuat beberapa penyederhanaan. Di sini kemudian Anda lihat begitu ya. Setiap kapal tersebut memiliki spesifikasi kecepatan pompa masing-masing. Nah, ini seperti yang saya sampaikan begitu ya. Berthing time tersebut akan dipengaruhi oleh kecepatan bongkar muat dan tentu saja jumlah muatannya. Nah, bongkar muat dalam produk curah seperti ini tentu itu bukan sesuatu yang dipindahkan begitu ya, tapi maksudnya bukan sesuatu yang diangkut, tapi lebih sesuatu yang disedot dan juga disemprotkan. Nah, ini ada kecepatan kapal yang akan digunakan untuk menentukan gitu kira kurang lebih nanti yang disebut sebagai RTD atau round trip days-nya itu seperti apa. Sementara yang di sini adalah biaya charternya, itu yang akan menentukan begitu kira-kira nanti seberapa mahal begitu alternatif operasi yang Anda pilih tersebut. Nah, untuk ini begitu ya. Di sini ada beberapa terminologi juga di situ. Kalau Anda lihat kapal yang paling mahal situ, contoh kalau yang di sini ya pada prinsipnya semakin besar akan semakin mahal, cuma penambahannya kan tidak linear ya. Kalau saya lihat begitu, contoh yang di sini sekitar 1000 itu sudah 1600, seharusnya kalau penambahannya linear itu harusnya ini angkanya sekitar 30.000 begitu ya, tapi kan ternyata tidak. Di sini angkanya itu baru 25.000, sehingga konsep economic of scale-nya itu nanti akan kita peroleh di sini. Oke. Ini merupakan satu konsep yang penting begitu ya. Apa yang disebut sebagai round trip days-nya. Karena seperti yang saya sampaikan ya, kalau misalnya ini saya sebut sebagai supply points ya. Yang di sini adalah T, itu adalah terminal. Di sini ada kapal yang berangkat dari supply points ke terminal. Saya sebut ini sebagai K, adalah kapal yang K. Berikutnya juga yang di sini ada kapal yang sama, biasanya dia kembali. Jadi operasi kapal tersebut biasanya kalau untuk terminal khusus seperti ini sifatnya dia adalah dedicated gitu ya. Adalah dedicated. Jadi kurang lebih begitu ya, itu yang dibutuhkan begitu waktunya untuk bolak-balik tersebut gitu ya. Dan ini akan berpengaruh terhadap banyak hal gitu ya. Jadi secara logika begitu, kalau misalnya Anda punya fasilitas penyimpanan yang ada di terminalnya tersebut, Anda tidak ingin begitu nilai dari rata-rata stoknya tersebut itu kurang dari kebutuhan selama RTD-nya tersebut begitu. Artinya katakanlah rata-rata stok per harinya ya, demand per harinya itu adalah kurang lebih 1000 kiloliter per hari begitu. Nah, kemudian si RTD-nya itu selama 5 hari, tentu Anda ingin menjaga begitu ya, si stoknya tersebut itu pada saat kapalnya itu pergi itu ada 5 hari tersebut. Ada 5 hari tersebut, 5.000 begitu. Karena kalau tidak kan nanti dia akan habis begitu. Contoh stoknya tersebut cuma ada angkanya itu sekitar 3.000 begitu ya. Berarti pada saat hari ketiga habis, sementara kapalnya masih di jalan gitu ya. Karena kan tadi kan untuk bolak-balik itu butuhnya 5 hari, sekali jalan 2,5 hari. Jadi itu merupakan satu konsep yang sangat penting gitu. Nah, bagaimana kemudian menghitung RTD? Di sini ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah Anda bisa mengambil dari data real begitu ya. Kalau di dalam operasi pelabuhan, khususnya yang di dermaga tersebut, data RTD bisa Anda dapatkan dari dua jenis sumber. Yang pertama kita sebut sebagai data manifest begitu ya. Data manifest tersebut berarti adalah data yang berasal dari manifest itu adalah kurang lebih kita berbicara seperti kapalnya tersebut berangkatnya kapan begitu ya, muatannya berapa dan segala macam. Bisa juga di sini kita mengambil dari data yang lain gitu, katakanlah kalau misalnya Anda punya data historis supply kapal tersebut. Nah,
Karena di sini dia data manifest begitu, Anda bisa mengambil dari actual time of arrival begitu ya, sama actual time of departure begitu ya. Nah, di sini ada RTD yang nilainya sangat besar, itu merupakan satu hal yang bisa menjadi alarm bagi Anda begitu ya, apakah memang nilainya betul begitu. Kalau memang salah ya harus Anda hitung lagi. Bisa juga di sini Anda bandingkan dengan data supply-nya. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah perbandingan saja begitu ya. Tapi secara umum begitu, kalau Anda mau menghitung RTD bisa menggunakan pendekatan seperti ini begitu ya. Jadi coba bayangkan kalau misalnya ini adalah supply points begitu ya, yang di sini adalah terminal. Di keduanya begitu ya. Di keduanya tentu Anda melakukan aktivitas yang disebut sebagai setup time yang pertama, dan yang kedua juga aktivitas bongkar muat. Ya. Yang di sini Anda juga melakukan aktivitas tersebut begitu. Satu adalah setup time, yang kedua adalah bongkar muat. Nah, sedangkan yang di sini Anda bisa menghitung aktivitas perjalanannya. Satu kali lag-nya tersebut, T-nya tentu saja bisa saya hitung dari S per V ya, di mana S tersebut adalah jaraknya begitu, sementara V-nya tersebut adalah kecepatan kapalnya. Ya, ini asumsi semuanya terjadi secara deterministik begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda tahu S-nya, sekali jalan itu adalah 100 km begitu, tentu S bolak-baliknya sama dengan 200 km. Tinggal Anda bagi dengan kecepatan kapal di sini, meskipun jarang ya kalau untuk kapal tersebut operasinya hanya ratusan kilo, biasanya ribuan kilo itu yang lebih sering terjadi begitu ya. Jadi itu adalah tentu saja jarak bolak-baliknya Anda bagi dengan kecepatannya tersebut. Nah, sementara yang di sini begitu ya. Sementara yang di sini adalah bagaimana Anda bisa menghitung salah satu dermaga saja, karena biasanya kita manifest tersebut hanya ada di terminal tujuan, sementara manifest dari terminal asal itu belum tentu Anda peroleh datanya. Nah, sehingga kalau yang di sini Anda bisa menghitung begitu, itu setup time-nya per kapal ditambah bongkar muat per kapal. Nah, untuk yang kedua ini tentu saja aktivitas bongkar muatnya sama dengan begitu ya, ukuran kapalnya atau ukuran parcel size-nya, bukan ukuran kapal tapi ukuran sekali kirimnya tersebut ya, dibagi dengan tentu saja kecepatan pompa. Ya, contoh begitu. Satu kapal tersebut setup time-nya 1,5 ya, sudah itu 1,5 berarti jam gitu. Nah, kemudian dia rata-rata membawa 1000 kiloliter. Ya, dibagi kecepatan pompa katakanlah 205 begitu. Nah, berarti satu kapal di satu titik terminal tersebut akan menghabiskan 1,5 ditambah 5 atau 6,5 jam. Ya, karena di sini dia juga akan melakukan aktivitas yang sama, berarti 6,5 jam harus Anda kali 2 juga. Ya. Karena kenapa begitu? Kalau di sini dia melakukan aktivitas bongkar, berarti di sini kan juga ada aktivitas muat. Kita asumsikan kecepatan pompanya sama. Kalau tidak diketahui datanya. Tapi kalau Anda ketahui datanya tentu akan menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana kemudian nanti kita bisa melihat apakah datanya kita pakai yang mana, apakah datanya probabilistik atau tidak. Nah, itu merupakan satu hal yang lain lagi, ya. Tapi yang artinya kita bisa, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa Anda bandingkan dari dua hal begitu ya, antara data manifest dengan data supply. Dan biasanya kalau untuk yang nilainya agak kurang masuk akal seperti itu, bisa Anda pertanyakan ya, supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang benar sejak awal. Oke. Nah, ini seperti yang saya sampaikan. Ini ada dua pompa. Ini jadi yang di sini itu kapal itu punya pompa yang saya sebut sebagai tadi PK adalah pompa kapal. Sementara di dermaga tersebut punya PD begitu, atau pompa darat. Nah, aktivitasnya itu cukup kompleks begitu ya, tapi kurang lebih pipanya tersebut akan dibantu ditarik oleh yang pompa darat kalau ini aktivitas bongkar ya, dan juga akan dibantu didorong begitu oleh pompa yang di kapal begitu. Nah, biasanya pompanya tersebut memiliki kapabilitas yang dinyatakan dalam volume begitu ya. Yang di situ adalah volumenya tersebut adalah berapa kiloliter yang bisa dipompa per satuan waktu tersebut. Sedangkan di sini adalah kapasitas yang digunakan begitu ya. Itu sama dengan minimum kapasitas pompa kapal, kapasitas pompa darat. Artinya kalau misalnya katakanlah pompa kapalnya 1000 gitu ya, tapi pompa daratnya cuma kapabilitasnya 400 ya, Anda akan ngikut ke yang kecilnya gitu. Jadi 400 kiloliter per jam tersebut yang akan Anda pakai. Nah, biasanya kalau Anda membangun ya, jadi begini ya, orang tentu saja ingin punya pompa darat yang besar, tapi tidak sesederhana itu karena ini sangat terkait dengan instrumentasi begitu ya, dan juga yang lain-lain, sehingga
kadangkala begitu ya, Anda tidak bisa secepat itu mengubahnya. Nah, sehingga kalau orang kemudian membangun terminal yang baru, biasanya dia akan sangat terdorong begitu ya untuk sekalian menggunakan pompa darat yang berukuran besar gitu ya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi begitu ya. Jadi ada permintaan produk premium dalam setahun tersebut adalah 250.000 kiloliter. Ini mohon maaf saya salah begitu ya. Langsung saya revisi saja. Di sini. Oke. Ini yang sudah benar. Ini adalah permintaannya dalam setahun tersebut adalah 220.000 kiloliter begitu ya. Yang kontinu sepanjang tahun. Ini dikirimkan dari titik pasokan atau TPA begitu, kemudian ke TBBM Jamrud begitu ya. Jamrud yang ada di sini. Dimana kalau Anda lihat jaraknya tersebut itu adalah 1.400 km gitu ya. Nah, saat ini begitu pengirimannya tersebut untuk premium tersebut semuanya menggunakan kapal small 1 begitu, dengan utilisasi muatannya tersebut sebesar 85% ya. Dan ukuran tangki yang diasumsikan begitu ya, dedicated ya, memang tangki biasanya dedicated ya. Itu untuk premium itu adalah 13.000 kiloliter begitu ya, yang di ujung sana. Nah, dia bersandar pada sebuah dermaga yang namanya dermaga Lembah Anai begitu ya. Ya, yang juga dermaga tersebut menerima kapal-kapal yang lain ya. Nah, sekarang begitu untuk kapal yang lain saja itu dia sudah sebesar 130 hari kerja begitu dalam 1 tahun. Nah, sementara kapabilitas pompanya begitu PD berarti ya, pompa daratnya tadi, baik di TPA maupun di TBBM-nya tersebut itu sebesar 400 kiloliter per jam. Ya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan begitu. Kalau dia pakai kebijakan existing begitu, berapa unit kapal begitu yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman premium tersebut? Ya, kapal yang digunakan tersebut bersifat dedicated, artinya dia round trip ya, bolak-balik. Nah, jadi itu pertanyaan pertama begitu. Jadi skemanya saya rasa sudah jelas gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini Anda punya pasokan tahunan begitu ya sebesar 220.000 kiloliter. Nah, Anda kan menggunakan kapal small 1 ya. Small 1 kalau kita lihat di sini itu maksimum sebesar 3.728. Nah, di situ rata-rata begitu parcel size-nya itu sebesar 3.169. Nah, itu yang menjadi hal yang penting begitu ya. Jadi hal yang penting itu adalah secara rata-rata, sehingga parcel size-nya tersebut biasanya sekitar sekian. Nah, sehingga untuk menghitung berapa kali begitu ya, untuk menghitung berapa kali di situ kalau kita lihat ya, kalau menghitung berapa kalinya di sini adalah kalau Anda lihat ya, Anda tinggal membagi berapa yang dipasok begitu dalam 1 tahun tersebut dibagi dengan parcel size-nya, Anda ketemu bahwa dia sama dengan 70 kali diperlukan. Nah, sekarang kita lihat dulu begitu 70 kali itu bisa dipenuhi oleh satu kapal atau tidak gitu. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ya, saya sampaikan tadi. Jadi intinya kan Anda butuh 70 kali kapal begitu, 70 kali kapal yang melayani pasokan premium tersebut. Nah, di sini kalau Anda lihat begitu ya. Di sini kalau Anda lihat ini kita punya jarak bolak-baliknya tersebut ini dari TPA begitu ya. Ini ke TBBM itu ini sekali jalan itu adalah 1.400, sementara baliknya juga 1.400, berarti kan PP-nya adalah 2.800 begitu ya, dengan kecepatannya 14,6 yang Anda dapatkan dari tabel yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Dan pumping capacity-nya seperti yang disampaikan ya, ini kan pompa daratnya 400, sementara kalau Anda lihat untuk kapal small 1 pompa kapalnya sebesar 200 begitu. Nah, sehingga kecepatan yang dipakai tentu adalah 200-nya tersebut. Nah, berapa kemudian round trip days-nya begitu? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama kan adalah Anda bisa menghitung T sama dengan S per V adalah jarak bolak-baliknya tersebut sebesar 2.800 Anda bagi dengan 14,6 ya. Nah, kalau dengan seperti itu kemudian kita bisa dapatkan begitu ya. Nah, kemudian Anda juga harus menghitung ini apa? Tentu saja adalah setup time-nya. Ya, 1,53 yang berasal dari kapal small 1 yang di sini ya. 1,53. Nah, sementara
kemudian berapa kemudian pumping time-nya? Pumping time-nya tentu saja di sini adalah sebesar 3.619 dibagi dengan 200 dikalikan 2 gitu. Karena kenapa begitu? Ini SU, ini PU ya, atau pumping pumping time. SUT setup time, pumping time dikalikan 2 karena di sini dia di pompa disedot, sementara dia di sini di intinya pokoknya di sini dilakukan proses loading begitu ya, dan di sini dilakukan proses discharge begitu, sehingga ketahuan round trip days-nya tersebut sama dengan 9,44 hari ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, Anda gampangnya begini saja. Ini kan kita 70 call begitu ya dalam satu bulan. Kalau Anda bagi dengan 12 begitu ya. Kalau Anda bagi dengan 12 ya, berarti kan dalam satu bulan tersebut kurang lebih kan satu bulan ya, kurang lebih kan sama dengan 6 call. Betul kan? Kalau Anda 12 kali 6 ya kurang lebih 5 sampai 6 call begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini angkanya yang di sini adalah 9,44 hari si RTD-nya tersebut, bisa tidak dia melakukan 6 call? Tentu saja tidak bisa begitu. Kalau dia RTD-nya adalah 9,44 hari, maksimum tentu saja dia hanya 3 call. Karena jumlah hari dalam satu bulan itu hanya 30. Ya. Karena kalau Anda kalikan seperti ini kan ya harinya kan sekitar 57, 56 sekian begitu kan, tidak ada satu bulan tersebut sekian hari. Ya. Sehingga dengan logika yang sama begitu ya, Anda bisa melihat bahwa di sini kita punya hari kerjanya tersebut sama dengan 365 hari dalam satu tahun dibagi 94. Jadi satu kapal itu maksimum hanya bisa melayani 38 kali call dengan profil RTD seperti ini. Ya, RTD-nya tentu macam-macam kan, tadi tergantung jarak, tergantung parcel size, tergantung setup time, dan juga tergantung pumping time. Ya. Nah, jadi dengan seperti ini kita bisa mendapatkan kesimpulan awal. Kalau Anda menggunakan satu kapal small 1, Anda tidak dapat memenuhi kebutuhan pasokan 70 call dalam satu tahun. Ya. Nah, kalau Anda menggunakan dua kapal small 1, kebutuhannya cukup dan sisa 6 call begitu ya, karena 38 dikalikan dengan 2 unit kapal itu sama dengan 78 call dalam satu tahun. Ya, dan ini tidak apa-apa begitu. Jadi katakanlah misalnya ada RTD yang lebih lama, Anda masih punya spare begitu ya. Jadi di sini caranya begitu ya, dengan ini Anda bisa melakukan round up ya, tentu saja itu adalah call tahunannya Anda bagi dengan frekuensi maksimum dari satu kapal. Itu kita dapatkan Anda butuh 2 unit kapal ya. Nah, sekarang Anda akan menjawab begitu ya, bagaimana kemudian setelah kita mendapatkan jumlah kapalnya, berapa kemudian biaya sewa kapal. Dan ini seperti saya sampaikan ya, salah satu ukurannya yang tidak boleh Anda lupakan yang disebut sebagai BOR-nya itu, atau berth occupancy ratio ya, yang mana itu adalah kita sebut sebagai BOR ya. Nah, dari sini ya kita akan mendapatkan begitu. Yang pertama kita harus menghitung dulu begitu ya, ini kan setup time-nya sekian begitu ya. Kalau Anda lihat di situ ya, yang ada di dalam satu kapal tersebut begitu ya. Di sini kalau kita lihat ya, kita perlu menghitung dulu yang, tapi kan ingat ya, kalau bornya kita hanya hitung di TBBM apa tadi namanya, TBBM Jamrut tadi ya. Sehingga ini adalah setup time untuk TBBM Jamrut 70 kali 1,53, Anda dapat sekian. Pumping time-nya ini adalah sejamnya 200 kiloliter. Ini adalah parcel size bagi pumping time dikali call-nya. Jadi untuk aktivitas bongkar saja berarti ya. Ingat, ini hanya yang di TBBM Jamrut. Anda tidak menghitung kalau bornya untuk yang asal begitu. Misalnya Anda hitung hanya untuk yang apa itu namanya, yang kita analisis itu. Sehingga di sini Anda peroleh begitu ya. Ini berthing time untuk kapal small 1 begitu ya. Untuk kapal small 1 ini tentu sudah 2 kapal ya, karena kan kita sudah ini kan sudah ada 2 call begitu. Sudah ada 70 call. 70 call tadi kan dibagi untuk 2 unit kapal. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, di sini kita Anda punya ada setup time begitu ya. Kemudian yang di sini ada pumping time, Anda peroleh 50,67 hari hanya untuk kapal small 1. Sementara tadi Anda ingat sudah ada 130 hari untuk kapal-kapal yang lain di dermaga dermaga apa tadi namanya? Dermaga Lembah Anai tadi, ya. Nah, jadi kemudian
di sini berthing time lembaga lembah anai tentu saja sama dengan berthing time kapal lain 130 ditambah berthing time 2 kapal small premium tersebut, Anda dapatkan sekian, sehingga hari kerja di dermaganya menjadi 180 dibagi 365 sama dengan 49,5 ya. Nah, itu kita sudah dapatkan bornya sama dengan 49,5 ya, cukup tinggi ya, karena sudah nilainya sudah hampir 50%. Nah, kemudian di sini ini kita sudah mendapatkan bornya. Bagaimana kemudian menghitung biaya sewa? Tentu Anda harus menghitung begitu hari sewanya. Nah, pada dasarnya kan hari sewa tersebut adalah kita kan sudah dapat begitu ya, satu kali bolak-balik tersebut dia sama dengan, ya ini kalau saya gambarkan ke sini, sama dengan 9,4 hari. Yang di sini adalah supply point A, ini TBBM Jamrud tadi begitu ya. Nah, itu kan sama dengan 9,44 hari. Nah, sementara begitu, ini kan dipakainya 70 kali begitu. Berarti kan yang harus Anda sewa 667 hari. Nah, ini Anda tanya begitu, kenapa kok lebih dari 365? Ini kan untuk 2 kapal begitu ya. Kan sudah untuk 2 kapal. Nah, sementara tadi kapal small 1 kalau Anda lihat di sini sewanya sama dengan 3.980 USD satu hari. Ya, biasanya sewanya ini tuh sudah termasuk semua, sudah termasuk bensin begitu ya, sudah termasuk awak kapal dan seterusnya. Nah, di sini Anda dapatkan itu sekitar 2,6 juta dolar sekian. Ya. Nah, saya rasa perhitungannya cukup jelas, kalau belum silahkan diulang-ulang. Nah, kemudian pertanyaan yang C di sini, itu kan kalau memakai kapal small 1. Nah, ingat ya, pola pasukan di awal sekali, tujuan kita apa? Parcel size begitu ya. Yang berikutnya adalah Anda memilih jenis kapalnya, ya. Nah, kemudian untuk yang kedua ini begitu ya. Untuk yang kedua ini adalah bagaimana kalau diganti kapal GP1? Nah, tentu saja jumlah pasokannya sama. Ukuran tangkinya juga sama. Parcel size-nya tergantung dari jenis kapal masing-masing. Tapi yang perlu Anda perhatikan di sini begitu ya. Yang perlu Anda perhatikan di sini, Anda tidak bisa ngeset di situ bahkan 85%-nya. Ya kan tergantung dari kapasitas tangkinya. Katakanlah kalau kita punya cadangan buat amannya begitu ya, untuk 1000 kiloliter tersebut begitu ya. Nah, sehingga yang di sini Anda sisanya tersebut 12.000 maksimum yang bisa dikirimkan sekali waktu. Nah, ini call-nya akan turun sangat drastis begitu ya, dari 70 menjadi 19. Tentu ini call-nya sama ya, karena ukurannya sama. Nah, round trip-nya juga sama, tapi kecepatannya beda. Kapal MR dia yang paling cepat. Ya, sehingga otomatis bisa dimengerti begitu ya. Di sini kalau dia yang paling kecil begitu RTD-nya. Karena kalau kita lihat juga pumping-nya tersebut ya, pumping capacity-nya dia bisa maksimum sampai 400 gitu. Nah, ini terjadi drawbacks begitu ya. Di situ adalah kapalnya tersebut bisa maksimum 1000 begitu untuk kapal MR, tapi karena pompa daratnya hanya 400 ya hanya bisa 400 begitu. Nah, kebutuhan kapalnya ini butuh 2, ini hanya butuh 1. Nah, sementara yang di sini kalau Anda lihat ya, kalau Anda lihat di sini kita butuh berthing time sekian, Anda bisa coba exercise sendiri. Nah, ini ada bornya akan turun ya kalau menggunakan kapal GP1 ataupun kapal MR begitu ya. Nah, kemudian yang di sini hari sewanya akan berbeda. Nah, charter rate-nya begitu ternyata yang paling murah di sini kalau kita melihat kelihatannya, kalau saya akan menjadi pengambil keputusan, saya akan memilih kapal GP1 begitu. Karena yang pertama begitu bornya oke begitu ya, bahkan lebih kecil daripada yang sekarang. Dia memang tidak sekecil bornya dengan kapal MR, tapi selisihnya minimum menurut saya. Dan juga biayanya paling murah begitu. Kalau Anda lihat di sini biayanya tersebut dia selisihnya cukup jauh ya, sekitar 700.000 US dollar, dan itu merupakan angka yang besar begitu untuk 1 tahun. Anda bisa memperoleh penghematan yang lumayan. Nah, di sini kemudian ada pertanyaan begitu. Jadi ini untuk pola pasokan yang sama. Jadi Anda setahun butuh 220.000 premium ya. Tapi di sini begitu ya. Di sini begitu Anda ini tetap ada titik pasokan A yang disebut sebagai TPA. Dia mampu memasok 220.000, tapi yang langsung dipasok ke TBBM ya dengan jarak 1.400 tadi ya, yang di sini itu hanya sebesar 130.000 kiloliter gitu. Ya.
dengan menggunakan kapal small 1 begitu. Nah, tetapi begitu, dia seperti saya sampaikan tadi, dia punya kapal yang disebut sebagai kapal MR. Ya. Kapal MR tersebut dengan ukuran sekian begitu, dia akan memasok sisanya. Berarti kan kalau ini 135, berarti ya Anda bisa hitung 15 ditambah apa itu namanya? Ditambah 70 ya, berarti 85.000 kiloliter sisanya dengan kapal MR. Tentu dia perlu mengambil dari sini juga. Ya. Dia perlu mengambil dari situ juga. Ya. Sementara kemudian dari kapal MR ke sini dia akan dikirimkan begitu ya dengan jarak 50 km begitu. Ini saya informasi yang kurang lengkap, mohon maaf ya. Jadi ini bisa Anda lihat sendiri di slide-nya begitu ya. Jadi yang di sini adalah kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ini adalah menggunakan kapal Richter, langsung saya ubah saja. Nah, di sini sudah saya lengkapi begitu ya. Jarak-jaraknya 1400 dia juga sama begitu. Katakanlah ya ini asumsi begitu ya. Ini kalau saya sebut sebagai TPA, ini STS begitu. Yang di sini TBBM. Ya, ini sama-sama 1400 ke sini. Ya, ke sini juga 1400. Ke sini dia 50 km. Ya. Nah, pertanyaannya adalah mirip segitu ya. Berapa unit kapal small 1, STS dan juga MR dan juga lighter yang perlu Anda sewa? Yang berikutnya berapa biaya sewa kapal untuk semuanya tersebut dan kesibukan dermaga yang di sini ya, tentu saja dermaga yang ada di mana tersebut? Yang ada di TBBM tadi di dermaga Lembah Anai ya. Dan apakah Anda akan memilih alternatif ini? Baik, saya rasa demikian untuk penjelasannya ini begitu. Kalau Anda belum mengerti silahkan diulang-ulang begitu dan juga harap dikerjakan latihannya ini sebaik mungkin supaya pemahaman Anda terhadap masalah pola pasokan ini semakin baik.